Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Oke. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang suatu alat tekanan udara dan berikut sandi sinopnya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Sedi Abdillah dan tiga teman saya, yaitu yang pertama adalah Niputu Devi Ayu Sandra, yang kedua adalah Handika San Pratama Aritanang, yang ketiga adalah Marsha Reza. Barometer air raksa merupakan barometer yang menggunakan air raksa untuk mengukur tekanan udara. Barometer ini biasanya mengukur tekanan udara luar dengan satuan cm hektogram. Bagian-bagian dari barometer air raksa yang pertama yaitu ada vernier yang berfungsi untuk mencari tinggi meniskus air raksa. Yang kedua yaitu ada skru vernier yang berfungsi untuk mengatur naik turunnya vernier agar sejajar dengan air raksa. Yang ketiga yaitu ada termometer tempel yang berfungsi untuk mengukur suhu ruangan pada saat melakukan pengukuran tekanan udara. Yang keempat yaitu ada ventilasi atau lubang udara, tempat masuk dan keluarnya udara pada barometer agar tekanan udara dapat diukur. Yang kelima yaitu ada bejana air raksa yang berfungsi untuk menampung air raksa. Dan yang terakhir yaitu ada skrup operasional yang berfungsi untuk menjaga agar air raksa tidak tumpah atau berkurangnya volume dari air raksa pada barometer. Berikutnya adalah cara pemasangan barometer air raksa. Yang pertama adalah barometer air raksa sebaiknya diletakkan pada dinding yang kuat dan kokoh. Kemudian tinggi bejananya kurang lebih 1 meter dari permukaan lantai. Dan sebaiknya menggunakan lemari kaca dengan latar belakang putih untuk memudahkan pembacaan. Syarat penempatan barometer air raksa. Yang pertama itu barometer air raksa ditempatkan pada ruangan yang memiliki suhu yang tetap atau homogen. Yang kedua, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, tidak boleh terkena angin secara langsung. Yang keempat, tidak boleh dekat dengan lalu lintas orang. Yang kelima, tidak boleh dekat dengan meja kerja. Serta yang terakhir yaitu penerangan tidak boleh terlalu besar, maksimum 25 watt. Berikutnya adalah prinsip kerja dari barometer air raksa. Prinsip kerja atau cara kerja dari barometer air raksa yaitu menyeimbangkan berat merkuri dengan berat udara yang ada di sekitarnya. Bagian kosong pada bagian atas barometer air raksa merupakan efek vakum. Kemudian, ketika level air raksa pada tabung naik, berarti berat merkuri lebih kecil dibandingkan dengan berat atmosfer yang ada di sekitarnya. Tetapi sebaliknya, ketika level air raksa pada barometer atau pada tabung menurun, berarti berat merkuri lebih berat dibandingkan dengan berat atmosfer yang pada sekitarnya. Untuk cara penggunaan barometer air raksa perlu ditentukan suatu keadaan yang disebut keadaan standar. Ada 3 macam keadaan standar. Yang pertama, keadaan suhu standar, ialah keadaan pada suhu 0 derajat Celcius, kerapatan air raksa adalah 13.595,1 kg per meter kubik. Yang kedua adalah keadaan gravitasi standar, ialah keadaan gravitasi pada lintang 45, di mana sesuai dengan konveksi adalah 9,806 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga adalah keadaan tinggi standar, ialah tinggi pada rata-rata tinggi air laut berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk memudahkan observer, biasanya di samping barometer terdapat tabel koreksi yang terdiri dari 2 macam tabel koreksi. Yang pertama adalah tabel koreksi KFE, yaitu untuk mencari tekanan udara permukaan stasiun atau lapangan terbang. Yang kedua adalah tabel KFF, yaitu untuk mencari tekanan udara permukaan laut. Untuk pembacaan barometer air raksa, yang pertama kita harus baca suhu pada termometer yang tertempel. Pembacaan ini harus dilakukan dengan cepat agar menghindari naiknya suhu termometer akibat pengaruh dari suhu kita. Yang selanjutnya, ketuk barometer sebanyak 3 kali agar air raksa di dalam tabung menyatu. Kemudian usahakan agar permukaan putih di belakang tabung yang dibaca nampak terang. Jika keadaan ruangan tidak cukup terang, kita bisa menggunakan alat bantu berupa senter. Kemudian atur letak vernier demikian rupa sehingga bagian dasar vernier di depan dan di belakang tepat garis dengan puncak minikus. Jika penyetelan vernier ini rupat,
maka cahaya terang hanya nampak di kanan dan di kiri minikus dan tidak nampak celah-celah cahaya pada puncak minikus. Kemudian baca skala yang ditujukan oleh vernier yang berada di bagian dasar vernier. Kebanyakan barometer angka satuan 0 dihapuskan. Misalnya angka 101 berarti menunjukkan tekanan pada 1010 MB dan seterusnya. Kemudian dicari skala vernier yang berimpit dengan skala barometer. Misalnya yang berimpit adalah angka 7, maka pembacaan barometer adalah 1010 ditambah 0,7 yang berarti tekanannya adalah 1010,7 milibar. Dan yang terakhir harus dilakukan adalah mengadakan koreksi dari hasil pembacaan tersebut dengan melihat tabel yang telah dibuat berdasarkan koreksi-koreksi tadi. Materi selanjutnya kita menuju ke bentuk sandi sinop tekanan udara. Bentuk sandi sinop tekanan udara terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah 58 P24 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 dan yang kedua adalah 59 P24 P24 P24. Sandi sinop untuk tekanan udara hanya dilaporkan pada jam 00 dan 12 UTC. Sandi sinop P24 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 adalah selisih tekanan dalam periode 24 jam yang lalu yang dilaporkan dalam satuan persepuluhan milibar. Sandi 58 P24 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 digunakan apabila selisih tekanan bernilai positif, sedangkan sandi 59 P24 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 digunakan apabila selisih tekanan bernilai negatif. Berikut contoh pelaporan sandi tekanan udara. Pada kasus pertama, pada tanggal 20 Januari 2014 pada jam 00 UTC, tekanan TFF dari hasil pengamatan adalah 1018,2 milibar. Yang kedua adalah pada tanggal 19 Januari 2014 pada jam 00 UTC, tekanan TFF dari hasil pengamatan adalah 1017,9 milibar. Selisih tekanan yaitu 0,3 milibar yakni bernilai positif. Sehingga sandi yang digunakan adalah 58 P24 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 bermakna sandi 58009.